Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa dengan saya lagi, Sri Winarse, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3 tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pengertian inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka bisa dilakukan dengan menggunakan metode bagja. Metode bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan atau penelusuran. Ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Gali mimpi. Pada tahapan ini, komunitas sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Selanjutnya, jabarkan rencana. Di sini dapat mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Selanjutnya, atur eksekusi. Dalam tahapan ini, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini, visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, melalui budaya literasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik melalui budaya literasi. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang saya buat. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat terkait dengan pentingnya peningkatan kemampuan peserta didik. Yang kedua, mencari tahu inspirasi kegiatan literasi dari sekolah maupun dari sumber lain. Bagja yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik? 2. Siapa saja yang sudah terlibat dalam kegiatan untuk meningkatkan literasi? 3.
Sarana dan prasarana apa yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat. 1. Mendata kegiatan literasi yang sudah pernah dilakukan di sekolah. 2. Mendata teman sejawat yang sudah pernah membuat kegiatan literasi peserta didik di sekolah. 3. Mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam meningkatkan kegiatan literasi di sekolah. Baca yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan. 1. Setelah terjadi peningkatan literasi peserta didik, apakah kebiasaan baru akan muncul pada peserta didik? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang saya buat. 1. Motivasi pembelajaran pada bidang literasi akan meningkat. Yang kedua, paradigma siswa terkait dengan pembelajaran literasi yang tadinya dianggap sulit, malas untuk membaca akan berubah menjadi sangat menyenangkan. Baca yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat. 1. Memanfaatkan peran perpustakaan. 2. Menumbuhkan kesadaran pada peserta didik tentang pentingnya literasi. 3. Membiasakan membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. 4. Membentuk komunitas baca pada peserta didik. 5. Memanfaatkan media sosial untuk mendukung kegiatan literasi. Baca yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan. 1. Siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan literasi pada peserta didik? 2. Apa peran setiap pihak yang terlibat? 3. Bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan literasi? 4. Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan literasi yang sudah dilakukan? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengajak semua peserta didik, kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidikan, dan wali murid untuk mendukung kegiatan literasi yang dilaksanakan. 2. Memberikan penjelasan pada semua pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan. 3. Berkolaborasi dengan semua pihak jika ada permasalahan yang ditemukan. 4. Evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dan berpihak pada murid. Demikian video yang saya buat. Semoga menginspirasi dan lekas tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.